Oke, teman-teman semua, di sini kami akan membicarakan sebuah pembahasan yang pastinya menarik dan menarik minat kami semua ya. Tentunya banyak pembahasan yang berbeda-beda juga dari kami. Mungkin, saya lempar dulu ke Amanda, mungkin ada pembahasan apa Man yang membuat lu tertarik Man? Oke, makasih Arya sebelumnya. Di sini kayak gue ada suatu keresahan kayak misalnya kita datang ke sebuah pameran atau ngelihat suatu karya secara visual itu gimana sih cara kita memaknai karya seni. Terus kayak kadang kan kita suka nggak ngerti nih. Dan gue pribadi pun masih suka tanya-tanya makna dari seni tersebut apa. Sebenarnya pesan apa yang disampaikan pembuat melalui karya seninya gitu. Kenapa kita sulit memahami sebuah karya seni itu kenapa gitu. Gimana cara memahami arti seni tersebut gitu. Gimana sih menurut kalian teman-teman? Ya, Coba, berarti Ica. ya susah sih kadang kayak yang kemarin aja tuh yang tugas Pakubu yang ke pamerannya dia tuh sama temen. Iya. Ya, karena kita nggak kebiasa ngelihat atau emang datang ke tempat-tempat pameran lukisan gitu ya, terutama. Jadi kadang kita kayak bingung gitu, ini maksud dari lukisannya apa sih gitu kan. Kayak ini gambar apa gitu. Kalau kita nggak ngelihat penjelasan dari karyanya juga nggak tahu. Bahkan kadang kalau kita baca juga bingung juga kan kadang Iya. kayak apa sih ini interpretasi gambarnya tuh apa, makna warnanya, gambarnya itu emang salah satu yang emang Iya, susah bener. banget sekarang gue juga melihatnya. Iya, benar banget sih emang kalau, misalnya belum ada pengalaman tentang seni itu kan kita memvisualisasikannya susah kan ya. Mm-mm. Memaknai sebuah karya seni itu kan juga berbeda-beda persepsi ya setiap orang ya. Pasti sih itu sih. Jadi Pengalaman juga beda-beda. experience-nya kan memang harus dilihat sendiri dan apa, harus dengan pemahaman juga kan, pemahaman masing-masing kan, mau orang memaknai sebuah karya seni itu. Mm-mm. Iya, gue juga ketemu sih salah satu artikel dari seorang desainer ragam hias batik yang memulai karir dari 2010 hingga saat ini, bernama Utut Kusumadata. Dia juga sama memiliki keresahan nih kayak gue nih. Gimana sih cara memaknai karya seni gitu kan. Beliau berpendapat bahwa seni itu nggak selalu harus dimaknai gitu. Terlepas dari bisa atau enggaknya kita memaknai seni suatu saat gitu. Beliau juga mengatakan bahwa karya seni itu dapat kita maknai melalui efek yang ditimbulkan dari suatu karya seni. Jadi ya selain kita tidak selalu harus memaknai gitu, ya mungkin seni hanya sebagai aktivitas untuk hanya dinikmati gitu, enggak sih? Jadi kalau Iya sih menurut benar banget. iya kalau menurut beliau gitu. Mungkin ada topik lain dari siapa dulu? Jihan atau Nisa atau Arya yang bisa dibahas lagi? Oke, dari gue deh Mungkin ya. Boleh dari kalian Topik bisa. gue yang bahas poster. Ya, menurut kalian poster tuh apa sih? Gue pengen nanya dulu sebelumnya nih, sebelum gue masuk ke inti pembicaraan gue. posternya, Mungkin Jihan poster punya apa dulu? pandangan Jihan. Kenapa? Mungkin Jihan punya Menurut pandangan. kalian tuh poster tuh apa sih gitu? Poster sih kalau menurut Poster gue, mungkin tadi ada mana Jihan. dulu, mana dulu. Oh ya, Mana dulu. poster sih menurut gue kayak Ya boleh. suatu informasi yang ditujuin gitu. Kalau misalnya poster film berarti dia ngepromosiin tentang filmnya gitu. Kalau misalnya tentang layanan masyarakat mungkin tentang cara mencuci tangan yang baik, ya berarti posternya tentang edukasi gitu sih kalau menurut gue. Terus kalau Iya, hampir sama sih. Iya, menurut gue sih itu poster adalah sebuah cara untuk menyampaikan sebuah informasi ya, untuk kepada masyarakat, entah itu informasi tentang, kayak tadi kata Manda, informasi apa, kesehatan atau, edukasi. informasi edukasi.
Atau juga bisa kan ini apa, poster itu menjadi iklan kan, bisa menjadi media promosi kan, Ya. media promosi produk. Tuh. Ya. Mungkin Jihan ada ini? Jawaban gue sih sama ya kayak Arya, kayak Manda, kayak buat media promosi, iklan-iklan juga, sama media edukasi. Kayak sebelumnya gue juga pernah buat poster kan di mata kuliah Pancasila, poster tentang edukasi sampah gitu, kayak penanggulangan sampah tuh yang baik gimana, terus buat nggak buang sampah sembarangan juga gitu paling. Oke, benar apa yang kalian bilang itu benar semua. Jadi intinya tuh poster itu sebuah media yang dimana berisikan informasi tertentu. Nah, di sini tuh gue mau bahas khususnya itu untuk poster film, dimana poster film itu bagian dari film itu sendiri untuk ajang promosi jadinya. Dan mengiklankan film karena ya poster film itu berfungsi sebagai identitas film itu sendiri. Jadi kayak orang tuh tahu film itu awalnya ya lihat posternya dulu, lihat trailernya dulu gitu. Jadi sebelum film itu launching ya orang-orang tahunya itu poster filmnya dulu. Gitu. Isinya itu tuh apa namanya, nggak cuma lewat tulisan, tapi bisa lewat ilustrasi atau foto atau bagian adegan di dalam filmnya. Nah, lanjut kayak gimana sih caranya kita menganalisis kayak di poster itu makna dari filmnya atau makna dari poster itu gimana gitu. Nah, di sini tuh kita bisa cari dari jurnal atau artikel atau apa, dan kita juga bisa bikin penelitian menggunakan beberapa landasan teori dan metode jalur. Terus poster itu kan bagian dari desain ya, dimana persoalan makna dari desain ini tuh apa namanya, membawa pesan. Jadi dimana pesan itu ada tanda atau simbol yang dimana ya kita belajar itu teori semiotika yang kemarin kita juga udah bahas di matkul kajian seni rupa dan desain ya. Terus biasanya tuh yang paling sering kita dengar itu tuh ada 3 ahli teori semiotika. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, dia itu berfokus pada bahasa dan memperkenalkan konsep tanda. Jadi yang penanda dan petanda itu awalnya dari Ferdinand de Saussure. Terus ada juga Charles Sanders Peirce, di mana dia itu teorinya pragmatisme atau realisme semiotik, memperkenalkan konsep tanda triadik. Kemarin kalian ingat triadik semiotika itu ada tanda, interpretasi, sama objek. Jadi ketiganya itu saling berhubungan. Terus yang ketiga itu ada Roland Barthes, di mana dia itu mengkaji tanda dan simbol dalam konteks budaya dan sosial. Di sini ada yang nggak ngerti atau gimana? Oke, kita lanjut nih. Mungkin posternya kali ya. Kita lanjut ke contoh posternya. Kayak iya. Nah, gue di sini tuh kemarin di tugas yang kemarin tuh sempat kepo sebenarnya gimana sih caranya menganalisis suatu poster film yang dimana lebih condong kita cari unsur budayanya. Nah, kita bisa pakai teori semiotika menurut Roland Barthes yang tadi udah dibilang kalau dia tuh berfokus ke kajian tanda dan simbol dalam konteks budaya dan sosial. Di dalam teorinya ini tuh ada ada 2 tingkat perbedaan. Itu yang pertama itu ada denotasi. Denotasi itu kayak makna sebenarnya yang diterima di masyarakat dan berhubungan dengan realitas sosial, atau yang gampangnya ya, denotasi itu kayak makna kata yang sesuai dengan makna kamus dan sebenarnya gitu loh. Jadi kayak
jembatan artinya ya sebuah jalan untuk menyeberang tuh contohnya. Terus kalau yang kedua itu tingkatan keduanya ada konotasi, di mana dia itu menghubungkan dengan elemen-elemen budaya yang lebih umum seperti ideologi, kepercayaan, sikap atau kerangka kerja. Jadi intinya dia kayak makna tersirat dari kata aslinya gitu. Terus dari dua tingkatan itu ada landasan baru dari yang batas itu, ada yang namanya mitos, di mana kalau kata Roland Barthes itu kalau mitos itu sebagai bahasa berarti artinya itu mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan sebuah pesan. Jadi mitos tuh kayak perkembangan dari konotasi gitu. Jadi karena konotasi itu kayak hubungan dengan sosial, jadi karena udah terlalu lama dan berkembang, itu jadinya kayak mitos gitu. Nah, biar kalian gak bingung, nih gue pakai contoh dari poster film Koko yang ini. Ya guys, kelihatan kan? Ya, ya. Nah, Ya. gue ngambil dari gambar yang ini, jembatan ini nih. Nah, denotasinya itu kayak makna ini itu jembatan dari tumpukan kelopak bunga marigold. Jadi ya makna sebenarnya gitu, ini jembatan. Terus kalau konotasinya apa sih makna konotasinya? Makna konotasinya itu kalau kalian nonton filmnya, ini sebagai jembatan penghubung antara dunia kehidupan kayak dunia sebenarnya sama dunia kematian gitu. Terus apa sih mitos dibalik dari jembatan ini gitu? Yang gue cari ternyata bunga marigold itu dikenal itu sebagai bunga-bunga orang mati gitu, bunga-bunga kematian gitu. Terus yang dimana dipercaya itu kalau aromanya itu memikat dan warnanya yang warna oranye cerah itu mengarahkan arwah dalam perjalanan mereka untuk mengunjungi keluarga ataupun teman mereka. Jadi mitos jembatan marigold itu ya sebagai penghubung arwah ke kita gitu. Lanjut lagi. Yang gitarnya yang ini nih. Oh ya, Hmm. kadang. Kalian tahu denotasinya nggak? Kira-kira makna Yang denotasi itu ya. apa? Mungkin ada yang tahu itu. Kalau dari Itu filmnya gue sih, gue pernah nonton. Itu cerita tentang dia nyamperin kakeknya di alam baka gitu, dan kakeknya itu pemusik dari filmnya. Iya. Jadi Nyambung ke mitos tadi ya. Jadi di gitar ini makna denotasinya itu ya gitar berwarna putih yang dimana ada hiasan hiasan khas negara Meksiko. Terus makna konotasinya itu ya dia itu gitar ini merupakan gitar dari Ernesto de la Cruz yang dipakai buat karakter utamanya si Miguel ini untuk nyanyi, ya kan? Mitosnya apa sih dari gitar ini gitu? Ternyata gitar ini tuh merupakan gitar khas dari negara Meksiko, tepatnya di kota Caraco. Dan pembuatan gitar ini tuh udah turun-temurun sejak abad ke-16. Yang dimana menurut cerita rakyatnya, seorang pendeta yang datang bersama orang-orang Spanyol memutuskan bahwa para petani itu perlu belajar keterampilan untuk membantu perekonomian mereka. Jadi kayak mereka itu diajarin untuk membuat gitar yang dimana ya sekarang itu gitar khas Meksiko itu ya dari kota Caraco itu. Terus ada lagi di dalam posternya itu tuh nih, gue zoom deh. Kalau kalian kurang nggak kelihatan.
di sini tuh ada gambar anjing yang lidahnya tuh keluar gitu. Nah, anjing ini tuh namanya ya sebagai hewan aja gitu, makna denotasinya gitu. Anjing sebagai hewan, yang dimana anjing ini tuh hewan kesayangan Miguel, karakter utamanya. Terus makna konotasinya apa sih? Makna konotasinya itu anjing yang menjulurkan lidahnya itu sebagai bentuk kebahagiaan. Dan di dalam film itu juga si Dante ini, anjingnya ini, itu tuh dia yang nemenin Miguel ketika di dunia kematian. Nah, mitosnya anjing ini tuh namanya anjing Solo, XOLO, di mana anjing ini tuh sebagai anjing nasionalis dari negara Meksiko, yang dimana kepercayaannya itu tuh anjing Solo itu mempunyai dipercayai menghalau hal manusia. Jadi ya dia tuh kayak, jadi kalau di film dia sebagai karena dia maknanya itu menghalau hal-hal buruk, jadi dia tuh bahagia terus sama Miguel. Lanjut nih, yang terakhir gue kasih contohnya tengkorak. Di dalam film pasti isinya banyak tengkorak karena memang ceritanya tentang dunia kematian ya. Makna denotasi tengkorak itu ya orang yang sudah mati gitu, ibarat ya, perumpamaannya. Terus konotasinya apa sih? Nah, konotasi perumpamaan dari tengkorak di film ini tuh, dia tuh sebagai roh yang telah meninggal gitu, dan dihiasin dengan gambar-gambar di wajahnya gitu, tengkoraknya. Mitosnya, tengkorak itu tuh namanya Calavera, di mana dia tuh gambaran tengkorak di negara Meksiko gitu. Calavera ini tuh sebagai ikon dalam perayaan Dia de los Muertos, di mana itu tuh hari perayaan kematian, ya hari kematiannya gitu ya, di Meksiko sana. Terus kayak jadi orang-orang yang ngerayain itu ya bergaya ala-ala tengkorak yang ada di film itu gitu, sambil ngerayain ritual. Awalnya itu tuh dibuat sama Jose Guadalupe Posada, yang awalnya tuh dikembangkan sebagai sindiran politik pada akhir abad ke-19. Ternyata desain dari Jose ini tuh justru terkenal dan menjadi lambang Dia de los Muertos itu, dari lambang hari kematian itu jadinya. Nah, jadi wajah yang dilukis itu tuh seperti tengkorak, itu tuh jadi populer dari budaya Aztec jadinya. Jadi sampai sekarang masih ada gitu tuh budaya-budaya hari kematian itu. Jadi kesimpulannya di poster film Koko ini itu tuh kita bisa melihat unsur-unsur budaya apa sih yang ada di film, yang ada di poster itu, dengan menggunakan teori semiotika si Roland Barthes ini, dengan cara yaitu tadi menggunakan denotasi, konotasi, sama Oke. Sekian. Ada yang masih nggak ngerti atau ada Paham, gue paham. Gue jadi lo ngejelasin gitu, gue jadi tahu tuh poster tuh nggak cuma buat ngepromosin aja, tapi juga ngasih tahu makna-maknanya di dalam poster tuh, kayak misalkan tadi yang dari poster kartun Disney ya, yang Luka ya. Terus dia ngasih tahu ada maknanya tuh ini itu. Terus yang poster yang kedua yang tentang cerita kematian itu, yang tulang-tulang itu, gue jadi tahu sih poster itu nggak cuma nuangin atau ngepromosin, tapi juga bisa ngasih makna gitu. Oh ya, disclaimer Iya, bener banget sih. Ntar, Apa? mau ngasih disclaimer dulu. Selain pakai teori Roland Barthes ini, kita juga bisa pakai teori yang lain ya. Ya, Ferdinand de Saussure sama Sanders Peirce.
Kalau apa namanya, tapi tergantung sama kita tuh mau nyari analisisnya tuh tentang apa gitu. Karena tadi gue itu suka atau apa ya, suka dengan kebudayaan dan kepo dengan kebudayaan. Jadi gue kayak ngambilnya itu di unsur kebudayaannya, makanya gue pakainya teori Roland Barthes. Jadi selain itu juga ngulik budaya Meksikonya banyak. Maksudnya di dalam poster Iya. itu. Betul. Kita mau ngelihat unsur kebudayaannya, jadi kita pakai yaitu teorinya Roland Barthes. Ya secara nggak langsung. Ya secara nggak langsung selain film dia jadi promosiin kebudayaan yang ada di negara Meksikonya sendiri juga. Betul. Benar banget, sama ini sih tadi lebih kita lebih tahu tentang makna-makna konotasi dan denotasi dalam sebuah poster ya. Ada dari poster itu. Jadi memang di poster sendiri itu karena banyak unsur-unsur visual kayak tipografi, warna, sama kayak karakter atau foto ilustrasi gitu ya, kita bisa ngelihat kayak ini makna tanda dari semiotikanya tuh gimana sih gitu, melalui ya sesuai sama teori-teori yang ingin lu bahas. Jadi intinya gitu. Oke, kalau emang udah cukup, lanjut coba siapa yang mau, Arya? Gue kali ya. Boleh. Oke. Pengen banget. Mau duluan Ji? Mau Jihan dulu. Boleh Ji. Gue kali ya. Gua apa lu nih? Boleh, silakan. Gua aja ya. Terserah, lu kalau mau duluan boleh. Gua duluan deh. Biar enak cewek cowok. Gue ini ada topik pembahasan yang menarik terus juga relate banget sama bulan puasa kayak sekarang ini nih. Kayak kalian pasti tahu lah ya, marjan itu identik banget sama yang namanya iklan sirup, ya kan? Salah satunya tuh yang identik banget atau yang emang suka ditunggu sama orang-orang itu kayak marjan. Nah, marjan. Kenapa sih marjan itu munculnya cuman pas bulan puasa aja? Pasti kalian sadar nggak sih kayak kok marjan nggak ada di bulan-bulan biasa gitu loh? Kenapa cuman pas ada di bulan puasa sama pas mau menjelang Ramadan? Jadi setelah gue baca-baca dari beberapa artikel, gue nih nemuin marjan ini ngegunain namanya tiga strategi buat ngepromosin produknya gitu loh. Nah, dari salah satunya itu ada strategi yang utama menggunakan namanya seasonal marketing. Nah, seasonal marketing ini mereka ini ngemanfaatin momentum di musim-musim tertentu aja, kayak tadi yang di puasa sama pas bulan lebaran aja gitu. Terus juga ada juga alasannya kenapa sih dia cuma ngepromosinya di bulan itu aja, di bulan-bulan tertentu aja, karena dia itu pengen menggencarin promosinya sama pengen ngebangun citra yang lebih dalam gitu ke benak konsumen, kayak melihat biar jadi identik gitu loh ibaratnya. Kan orang-orang pasti kalau lihat iklan marjan TV mereka mikir, wah berarti ini bulan puasa udah mau deket nih, ikan marjan udah mulai muncul gitu kan. Terus juga mereka ini ada ngerancang iklan-iklan yang menarik dan out of the box banget gitu, kayak menggunain tema-tema nilai keagamaan, tradisi, dan juga momen-momen bareng keluarga gitu. Kayak misalkan momen keluarga yang buka puasa bareng keluarganya. Terus kalau di bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri itu kayak ngumpul bareng keluarga, terus dengan nuansa-nuansa yang ya nuansa orang lebaran gitulah ya. Terus juga kalau yang strategi kedua ini yang gue baca, mereka ini menggunakan namanya konsep yang menarik. Ya, maksudnya tuh konsep ya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi nggak cuma dengan kenilaian agamaan sama tradisi-tradisi momen keluarga juga. Jadi mereka juga memasukin yang namanya kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya nih kayak tahun 2019, mereka ini menggunakan tema yang namanya Timun Mas.
Nah, kalau tahun 2020 mereka ini nggunain yang namanya tema Lutung Kasarung. Nah, tahun 2023 mereka nggunain tema yang namanya Baruna Sang Penjaga Samudra. Terus tahun 2024 ini mereka nggunain tema yang namanya Putri Hijau dari Sumatera Utara. Nah, gak cuma ngegunain tema-tema kebudayaan Indonesia, Marjan ini nunjukin perbedaan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya gitu, kayak menggunain sinematografi dan juga CGI yang ciptain tuh visualnya tuh kayak keren banget gitu loh. Pasti kalian udah lihat belum sih iklan Benar. Marjan yang Baga itu kan sempat Iya. hits banget ya. Dan itu banyak banget, wah ini iklannya beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka kayak effort banget menggunakan CGI gitu. Kan cuma iklan sirup tapi kenapa bisa pakai CGI ya gitu. Nah, mereka tuh pengen ngeciptain yang baru gitu loh. Masa yang kayak gitu-gitu aja. Jadi mereka menggunakan CGI dengan visual yang kalau kata orang-orang kayak Marvel gitu. Nah, jadi gak hanya visualnya aja, jadi dia tuh pengen ngepromosiin juga cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia, jadi biar audiens atau konsumen tahu gitu ada cerita ini dari daerah sini, ada cerita ini dari daerah sini gitu. Sebenarnya bagus sih konsep ini, kayak jadi bisa mengenalin lagi gitu ya ke orang-orang soal tentang cerita-cerita yang ada di Indonesia gitu. Aduh, sorry banget tadi ada kendala sama jaringan gua, maaf ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. Itu kan tiba-tiba kalau pada ngilang, ya ampun. Oke, gue udah nggak lanjut apa-apa, aja ya. lanjut ya. Lanjut ke strategi yang ketiga. Nah, strategi yang ketiga ini mereka tuh menggunain namanya strategi flighting. Apa sih strategi flighting itu? Jadi, strategi flighting itu kayak ibaratnya mereka itu ngenayangin iklan tuh di momen-momen atau di kondisi-kondisi tertentu aja. Nah, setelah itu mereka udah ngenayangin lagi kayak Marjan ini. Jadi, Marjan nayangin iklannya tuh di bulan Ramadan aja, dari sebelum Ramadan atau mendekati Ramadan sampai mau menjelang Idul Fitri atau akhir Idul Fitri gitu. Jadi biar ibaratnya kayak identik banget, Marjan nih cuma muncul pas bulan puasa aja. Nah, terus dari strategi-strategi yang tadi gue jelasin, ada juga teorinya nih. Teori dalam perikanan menurut Vincent Gaspers, permintaan demand dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen selama periode tertentu aja, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, maka dari itu kenapa teori ini cocok banget sama di pembahasan gue di iklan Marjan ini, karena yaitu Marjan tuh munculnya tuh cuma pas di bulan Ramadan aja gitu, cuman ya sebulanan lah kali. So, kalian jadi udah paham kan kenapa tuh iklan Marjan tuh cuma muncul di bulan puasa aja, terus nggak kenapa di bulan-bulan yang lain. Oh, sama kenapa dia nggak muncul di bulan-bulan, karena ya emang pemasarannya di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan-bulan lain tuh kalian baca artikel dia bakal lama habisnya. Jadi ibaratnya kayak bulan puasa kan pasti pengen bukannya yang manis-manis gitu loh ya, kayak minum yang seger-seger. Nah, makanya mereka tuh ngegencarin banget promosinya di bulan puasa kayak sekarang ini gitu, guys. Tapi kayak menurut gue, Gimana? kalau misalnya kayak gitu, malahan karena mereka ngebangun image-nya setiap bulan Ramadan menjelang Lebaran gitu kan. Jadi menurut gue Marjan itu tuh satu iklan yang paling ditunggu-tunggu kalau menurut gue ya. Karena kayak Betul. iklan Benar banget sih. Marjan mana nih gitu kan. Karena kayak menandakan kalau Iya, Iya. ini udah mau Ramadan nih kita. Itu Iya. sih benar. jadi Jadi satu orang hal pada yang unik. nunggu-nungguin kan. Iya, benar. Jadi orang pada nungguin kan, wah ini kita dikit lagi udah bulan puasa kan, pasti ada iklan Marjan. Iya, Juga orang juga nyari produknya kan, pasti betul. buat buka puasa atau biasa Lebaran kan, Lebaran pasti kan banyak tamu. Nah pasti iya, disuguhin kan betul. sirup. Ya, dan nggak cuma nungguin karena emang udah nungguin Ramadan aja, tapi karena ya itu yang tadi dibilang juga karena mereka niat bikin iklannya. Jadi kadang orang bisa nungguin ini iklannya sekarang tentang apa Iya. lagi nih gitu. Apa Benar, orang Apa yang dibahas?
bener. Iya. apa yang ditampilin. Jadi orang pada nungguin ya. Iya. Salah satu daya tariknya itu ya dari ceritanya juga, Iklannya. dari sinematografinya juga. Jadi kayak Benar. orang tuh benar-benar penasaran banget kayak ya yang tadi bilang kayak kenapa sih padahal iklan doang dan Benar. cuma setahun sekali dan itu niat banget. Iya betul. Pakai CGI gitu kan ya itu. Packaging banget iklannya jadi dia pikirin Heeh. matang-matang kayak selama walaupun setahun sekali gitu mereka lakuin, tapi mereka Iya. juga pengemasan iklannya nih kali ini ngangkat cerita rakyat yang apa yang harus Gitu. diangkat. Iya, dan biasanya juga kita juga jadi ikut ya campaign untuk melestarikan kebudayaan Benar. Indonesia juga. Jadi kayak orang-orang Benar sih. tahu ini kebudayaan mana nih, ini dari apa lagi ini. Jadi kayak benar-benar iklan yang Indonesia banget dengan produk asli kayak gitu kan. Nah, Bagus. Marketingnya sih gue menarik sih sama salut. marketingnya ya. Selain apa dia effort ke sinematografi iklannya, terus juga mengangkat-ngangkat budaya Indonesia juga kan. Benar. Jadi orang lebih tahu Nah, gitu kan tentang kebudayaan orang Indonesia. iya, orang juga jadi nunggu-nunggu kan. Kapan Apa lagi nih nih selanjutnya iklannya gitu. muncul. Kan biasanya bersambung tuh. Nanti kalau udah lebaran baru dilanjut lagi. Iya. Ya, maksudnya di Biasanya, episode betul atau nah, ada episode Dalam episode satu tuh bulan apa puasa tuh biasanya ada beberapa episode ya. Iya. Iya. Hmm. Oke, lanjut. Oke. Janji. Udah. Siapa Arya berarti ya Arya? Arya. Oke. Di sini ada satu pembahasan yang membuat gue tertarik sih. Karena kan kita juga jurusan DKV kan, kita sebagai desainer. Jadi gue ingin membahas tentang pembahasan logo sebuah brand itu. Seberapa penting sih logo sebuah brand? Pasti kalian menanya-nanya kan, kenapa sih sebuah brand tuh pasti ada logonya kan? Entah itu berbentuk gambar atau tulisan ya kan? Nah, di sini gue ingin membahas seberapa penting sih sebuah logo itu. Nah, dari beberapa kajian yang gue baca ya, logo itu sangat penting untuk membangun sebuah branding ya. Karena logo itu sebagai identitas perusahaan, yang pastinya kan sebuah perusahaan itu kan harus punya identitas untuk membedakan kan dari perusahaan ini dan perusahaan lainnya. Nah, logo itu juga penting untuk membangun brand kedepannya dan untuk menjaga kesehatan brand. Nah, ada satu teori nih yang membuat gue tertarik menurut Milton Glaser. Logo itu adalah pintu masuk yang mencerminkan sebuah brand. Logo dapat mencerminkan wajah dan kepribadian sebuah entitas. Nah, pastinya itu juga menjadi ciri khas dari sebuah brand dari logo tersebut kan. Nah, perlu nggak sih logo dibuat kan? Ada pertanyaan, perlu nggak sih logo dibuat gitu? Dari yang gue baca-baca ya, kajian yang gue baca itu logo itu penting banget ya buat sebuah brand itu. Nah, logo itu juga tidak dibuat dengan sembarangan kan. Pasti sebuah brand itu memikirkan banget tentang pembuatan sebuah logo kan, mulai dari elemen-elemen visualnya seperti desain logonya, terus simbol, ada emblem juga, icon, mungkin ada type font juga, ada font juga yang harus dipikirkan matang-matang oleh sebuah brand itu kan. Nah, contoh gue ambil contoh sebuah logo dari McD. Itu kan logo McD kan M kan. Iya. Nah, itu kan logonya kan pasti diingat kan. Kalian pasti ingat logo McD kan? Ingat. Iya. Kuning tuh. Iya, yang kuning itu kan. Kan kita sekali ngeliat logonya kan, wah nih udah tahu nih kita pasti logo McD kan. Nah, itu contoh logo yang udah dikenal masyarakat, udah ditanam itu di benak masyarakat itu yang sukses. Salah satunya. Nah, itu logo itu juga ada beberapa tipe. Dari kajian yang gue baca itu logo ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada logogram. Nah, kalian tahu nggak sih logogram itu apa?
Oh, yang gambar doang. Gambar doang. Nah, Bentuknya benar. visual. Itu logogram itu ya, jadi logogram itu adalah gambar yang mewakili makna inilah, makna identitas sebuah brand lah. Jadi itu logogram itu cuman gambar seperti contohnya yang tadi gue bilang tuh, yang McD kan cuma ada kayak M doang kan. Kalau enggak logo ini, ada lagi logo Mercedes-Benz. Mercedes, sebuah perusahaan mobil kan. Kan dia logonya seperti segitiga gitu kan. Iya. Oh iya, Nah, iya. ketiga. Nah, yang kedua itu ada logo logo type. Itu logo type itu seperti tulisan gitu, ada fontnya, cuman font doang tapi tidak ada gambarnya. Seperti Google, kalian tahu Google kan? Tahu. Logo Google. Nah, itu contoh logo font tuh. Logo type. Sorry. Nah, yang ketiga ada logo gabungan atau perpaduan dari logogram dan logo type. Nah, penggabungan logogram dan logo type ini seperti contohnya ada stasiun TV Metro TV itu logonya. Kan dia ada tulisannya Metro TV, dan ada di huruf O-nya itu ada gambar burung elang. Ya. Nah, iya itu contoh penggabungan dari logogram dan logo type. Nah, logo yang baik itu juga harus menggambarkan kepribadian entitas sebuah brand gitu. Seperti ciri khas, seperti visi misi, itu semua harus mencakup di logo gitu. Brand itu juga harus memikirkan gitu, pembuatan logonya harus sesuai dengan visi misinya. Terus juga pemilihan warna juga nggak lupa gitu. Pemilihan warna itu sangat penting juga untuk sebuah logo ya kan. Sebelum membuat logo sih brand juga harus harus memikirkan tentang positioning STP juga ya kan, untuk kemana ini brandnya mau dibawa kan, target pasarnya kemana, terus ya target pasarnya itu kemana kan. Jadi untuk mendesain logo kita harus juga memikirkan semua elemen-elemen itulah, mulai dari target pasar sebuah brand, terus visi misi sebuah brand, juga warnanya ya kan. Nah, terus kita sebagai desainer tuh kenapa sih harus memahami sebuah logo kan? Mungkin ada yang tahu? Hmm, apa ya? Sebagai desainer harus memahami sebuah logo ya, karena ya untuk nanti ada klien gitu ya harus bisa mengerti kayak dari tadi kayak STP-nya, dari brand awareness-nya sendiri, terus dari segi estetiknya sendiri ya kita juga harus pertimbangin gitu dalam desain. Jadi nggak asal-asalan nyomot desain orang, itu kan ada hak cipta juga kan. Jadi kita nggak bisa kayak langsung udah gambar aja gini tanpa dilihat, tanpa dijelasin kayak apa yang kita buat ini udah dipakai sama orang atau enggak. Itu kan Lagi harus memang benar-benar ya harus aware juga kan ya, harus benar-benar dipertimbangkan juga karena logo itu tadi dibilang sebagai identitas, jadi ya harus benar-benar beda dari yang lain, karena ya kalau sama berarti udah bukan identitas dari sendiri. Produk. Nah, iya sih benar banget kan. Jadi tuh kita kan sebagai desainer kan beda kan sama seniman kan. benar. Kalau seniman itu lebih membuat karya seni dengan semua yang ada di pikirannya dan tidak terikat dengan klien kan. Kalau desainer kan beda, kita mendesain sebuah produk atau sebuah apapun itu kan pasti kan ada klien kan. Nah, iya kita sebagai desainer tuh perlu memahami sih apa pentingnya itu logo kan, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kita juga harus tahu kan apa yang di brief oleh klien ya kan.
klien maunya apa, dan kita harus membuatnya seperti apa. Itu juga harus dipahami oleh seorang desainer kan. Nah, di Indonesia ini kan masih banyak ya, mungkin masih banyak yang jasa-jasa pembuatan logo kan masih ada yang dari template-template gratis, terus stock imaginary kan, terus dari internet. Iya. Nah, itu kan juga sebenarnya kan itu sebagai desainer kan itu tidak boleh kan seperti itu. Iya, merugikan juga kan. Nah, terus udah ada haki juga kan. Ada haki. Kita jadi nggak boleh sembarangan kan tentang pembuatan logo ini. Nah, sebagai desainer itu kita harus paham akan seberapa pentingnya sih logo dan pembuatan logo itu. Nah, penggunaan desainer itu juga sangat penting lah untuk memahami visi misi sebuah brand juga kan. Nah, mungkin itu aja sih yang bahasan gue ya. Ngasih info juga ya, kayak logo tuh emang harus jadi identik dari suatu brand gitu loh, biar orang tahu gitu, walaupun dia nggak ada nama mereknya atau nama brandnya, tapi ada logonya itu biar jadi oh ini logo brand ini nih gitu lah, kayak Dior gitu ya, Chanel. Ciri khas sebuah brand lah. Iya. Bahasa dia betul. Kayak McDonald yang dibilang Arya tadi aja, M ya. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Ya, jadi kayak yang tadi logo McDonald yang M gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan lain atau produk lain yang tiba-tiba pakai logonya M mirip-mirip sama McDonald, kayak orang juga jadi, wah ini udah dipakai gitu. Nggak bisa. Iya. Nah, iya. Itu juga identik dengan McDonald. Jadi kayak kalaupun kalian yang lain mau bikin brand, ada tiruan-tiruan ya. Ya, M juga ya, M-nya yang lain gitu. Tidak serta bener banget. Mirip-miripin aja, tapi warnanya dibedain. Ya tetap aja itu jatuhnya plagiat. Betul-betul. Iya, plagiarisme. Karena logo yang bagus sih juga bukan yang banyak gambar-gambar atau banyak font gitu ya. Lebih ke simplicity. Kalau sekarang simple, iya. Dilihatnya kan logo itu kan harus simple, sesimpel mungkin dan harus bisa diingat masyarakat kan. Iya, betul. Oke. Kalau lagi nggak ada tambahan lagi dari topik pembahasan kita hari ini. Jadi segitu dulu. Lain kali kalau misalkan ada topik-topik lain, kita bisa diskusi lagi dan kasih feedback lagi yang lebih ini ya. Jadi terima kasih dari kami. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Lebihnya mohon maaf. Lebihnya mohon maaf. Jadi sekian dari kami. Bye.